Lanjut ya. Nah, jadi belum tentu nih. Nah, ini dari iMonic. Nggak berani CL lah kok utamanya. Bukan di situ. Belinya udah salah, cut loss nomor 2. Belinya udah salah dulu. Kita lagi banyak melihat jurnal transaksi yang selama ini kita lakuin gitu ya. Jadi memang ada cut loss ada nggak? Ada, cukup sering gitu loh. Cut loss tetap ada gitu loh. Tapi yang paling penting di sini adalah pembelian kita itu pembelian yang rasional atau enggak. Jadi kalau gue nggak masalah, gue cut loss, gue berani. Pokoknya ada sama apa gerak, gue beli. Gue berani cut loss, beli cut loss, beli cut loss, beli cut loss. Habis duitnya. Di situ. Cut loss itu penting, tapi nomor satu adalah pembeliannya itu udah bener belum? Atau ngasal-ngasal beli ujung-ujung cut loss. Sama aja kayak kita buka bisnis. Saya udah sewa ruko, saya udah renovasi, saya udah beli franchise-nya, saya udah beli, udah jalan 8 bulan, udah sepi, ya udahlah tutup, cut loss. Kan gitu. Saya coba titip modal ke teman saya atau ke kenalan saya yang saya kira udah oke segala macam, lalu ternyata bisnisnya nggak jalan, cut loss. Kan di sana. Tapi memang asal-asalan buka bisnis itu lebih buruk hasilnya daripada asal-asalan beli saham. Kenapa? Kalau asal-asalan buka bisnis, uang kita yang tadi misalnya 100% udah habis semua. Jadi apa? Jadi sewa, jadi mebel, jadi gaji karyawan, dan lain-lain. Tapi kalau kita asal-asalan beli saham, cut loss masih balik jadi duit. Jadi gitu dia ya, gitu. Asal-asalan beli barang lebih mending daripada asal-asalan beli saham. Tapi seasal-asalan kita beli saham, jangan sampai kita ke asal-asalan buka bisnis. Tapi konsepnya sama, teman-teman. Konsepnya itu sama banget. Gitu. Oke? Nah, lanjut. Nah, dari Bu Sylvia lagi. Nah, nggak berani CL lah, terus ngelirik saham lain berharap cuan tapi loss lagi. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Kita jadi punya tendensi untuk coba lagi gitu loh. Kita, teman-teman, kalau kita itu kita kalau fokus, maka kita akan fokus gimana caranya saya improve lebih baik. Teman-teman, misalnya teman-teman renang nih. Saya sekarang udah bisa gayanya 1 gitu kan. Gimana caranya biar dengan gaya ini saya bisa lebih cepat? Kita kan improve gerakannya dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu di saham juga harus kayak gitu. Saya trading sekarang rugi nih. Gimana caranya saya mau trading lebih baik lagi? Maka teman-teman harus fokus mencoba, tapi nggak boleh ganti-ganti. Yang jadi masalah orang adalah rugi, ganti saham, ganti cara. Rugi, ganti saham, ganti cara. Ganti saham, ganti cara. Kayak gitu terus. Akhirnya apa? Porto kita makin kayak pasir isap. Terus narik kita ke bawah. Pusing, ya kan? Pusing. Dan itu yang terjadi di angkatan Corona, teman-teman. Mohon maaf nih, saya nggak bukan maksud apa-apa ya, cuman kita ketemu banyak sekali trader-trader yang masuk dalam 3 tahun terakhir. Ekspektasinya adalah mau cari untung, yang lebih mirisnya adalah mau cari income tambahan, tapi mereka semua itu nyangkut. Enggak, jangan ngomong semua deh. Sebagian dari mereka itu malah nyangkut. Dan sampai sekarang uang mereka belum ditarik karena masih dalam posisi nyangkut. Posisi nyangkut nggak mau dijual. Kenapa? Karena nyangkut, terrealisasi kerugiannya. Lah, nggak perlu dijual pun juga udah rugi gitu loh. Jadi nggak perlu merasa, saya nggak jual, saya belum rugi. Nggak bisa seperti itu. Oke, nah yang perlu teman-teman pelajari di sini adalah apa? Mungkin teman-teman bisa pelajari dalam 1 sampai 3 tahun ke belakang ini. Maka apa yang membuat kita rugi sih? Yang membuat kita rugi adalah kata kunci pertama adalah kita itu terlalu konsumtif. Ingat ya. Saya ke teman saya yang trading saham juga, tapi loss mulu, diomongin bebel nggak bisa gitu ya. Saya langsung bilangin, udah deh lu nggak usah trading saham. Lu beli jam tangan aja dengan uang segitu. Uangnya gede, miliaran.
Beli jam tangan aja udahlah tuh beli Rolex tuh, Patek Philippe tuh, HP tuh segala macem, beli aja konsumtif di sana, harganya ketaker, gitu. Jangan beli saham, kayak gitu. Nah jadi kalau kita terlalu konsumtif dan benar-benar nggak bisa benar-benar mengendalikan sifat konsumtif kita di saham, teman-teman, udahin trading sahamnya. Mohon maaf, udahin. Gitu. Jadilah konsumtif, beli tas mewah, jam tangan mewah. Apalagi kalau uangnya lebih banyak lagi, kolektor mobil langka, mendingan gitu. Beneran. Kita galeri saham, saya represent galeri saham nih ya gitu ya. Tapi kita nggak jadi motivator yang bilang bahwa pasti bisa, ayo kamu bisa. Enggak gitu loh. Kalau udah bener-bener nggak bisa diobatin, mendingan jangan trading. Kalau kita udah terlalu konsumtif membeli saham, terlalu gampang membeli saham yang akhirnya rugi-rugi gitu ya, mendingan jangan trading. Mendingan konsumtif tuh, beli Rolex tuh, lagi turun tuh harga Rolex Batman, Rolex Smooth, Starbucks dan lain sebagainya itu lagi turun gitu loh. Nautilus juga lagi turun, ya kan? Royal Oak juga lagi turun. Apa lagi? Ya gitu deh. Kalau yang wanita beli tuh LV gitu loh, Celine, Hermes dan lain sebagainya. Silakan gitu loh. Jangan trading saham, kecuali memang ya ini uang iseng-iseng, uang yang kalau hilang nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu kita di kasino namanya. Ya nggak? Oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, pertama adalah hindari sifat konsumtif dalam membeli saham. Itu bahaya banget. Teman-teman bisa silakan lihat di dalam kehidupan sekitar kita, konsumtif kita membeli barang, hasilnya nggak bagus. Tapi tetap saya bilang, mendingan konsumtif beli barang daripada beli saham. Barang jadi barang, saham nggak bisa diapa-apain. Kayak gitu loh. Sekonsumtif-konsumtifnya kita beli barang, bisa kita pegang, bisa kita, aduh duit gue habis buat lu, gue beli nih handphone 2 tahun lalu harganya sekian belas juta, aduh sayang banget, gue sampai diputusin pacar gara-gara gue beli lu, gue sampai tidur sendiri di nggak boleh tidur sama istri gara-gara beli lu, habis beli mobil diomelin. Tapi ini benda bisa diajak ngomong dikit lah. Saham, nggak ada itu. Oke? Nggak ada. Dari Pak Aron, nyangkutor. Iya Pak, nyangkuters. Jadi nyangkuters. Gitu. Dari Pak Ibrahim Sumantri. Wah, Bro Bram ikutan. Thank you bro. Lalu, apalagi ya? Nah dari Pak Aron nih ya, eksekusi beli itu jadi keinginan atau kebutuhan, keinginan atau kebutuhan. Jadi kita merasa butuh. Jadi needs and wants itu udah nyaru gitu loh. Kalau kita beli saham. Jadi yang pertama adalah balik ya. Kita fokus dulu nih ya, balik nih ya. Kita harus apa? Kita harus tidak boleh konsumtif. Itu yang pertama. Kita tidak boleh konsumtif. Sebentar, saya harus just to make sure. Oke, kita nggak boleh jadi konsumtif. Nah, sekarang Anda harus mengerti apa yang membuat teman-teman itu konsumtif. Pertama, dari diri sendiri, merasa ingin cepat. Pertama itu merasa ingin cepat. Teman-teman pengen sprint dari A ke B langsung. Mindset yang harus Anda tanamkan di sini adalah pelan-pelan, yang penting sampai. Itu dulu. Pokoknya itu dulu di saham, teman-teman. Pelan-pelan, yang penting sampai. Ini dari Pak Benny Mulyadi, diskon Holland Bakery. Nah, diskon Holland Bakery usia berapa? 50 tahun atau 45 tahun itu ya. Itu kan antrian panjang. Tapi Holland Bakery nggak bisa naikin harga jualnya dong. Harga tetap dong di harga diskon 50% gitu kan ya.
Kalau di saham efeknya berbeda. Ketika ada antrian sebanyak itu, harganya arah terus. Itu kebalik, teman-teman. Harganya arah terus. Nah, jadi kalau kita gampang FOMO, gampang ikut-ikutan, gampang ikutan berita itu memberitakan. Berita itu memberitakan, guys, hari ini ada antrian ramai banget di setiap tokonya, di sini disebut ya Holland Bakery. Wow, gini-gini. Anda ngelihat itu berita, Anda pengen beli atau enggak? Misalnya kepancing nih, pengen beli. Oke, ngantri serame-rame seular itu gitu ya, sepanjang ular itu gitu ya. Nah, artinya kita gampang kemakan berita. Beritanya nggak salah. Berita cuma memberitakan gitu loh. Cuma memberitakan. Tapi kitanya FOMO. Teman-teman, kita FOMO. Itu yang harus hati-hati. Jadi kita adalah konsumtif sifatnya. Jadi jangan konsumtif di saham dalam membeli saham. Kedua, mengertilah apa yang membuat kita konsumtif. Bisa jadi memang diri kita konsumtif, bisa jadi kombinasi antara diri saya yang memang tipe konsumtif. Kedua adalah informasi yang saya dapat memancing saya untuk jiwa konsumtifnya naik. Diskon di mall ini beli, diskon di ini beli, diskon di itu beli, bla 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 bla, hajar bleh gitu ya. Ingat, lebih baik konsumtif di beli barang, makan dan minum daripada beli saham. Sakit hati, nggak bisa dipegang di sana. Dan biasanya ketika kita konsumtif dan kita membeli saham itu membeli saham itu FOMO, itu harga terlanjur tinggi. Nggak ada satupun berita yang muncul harga belum naik. Harga pasti udah naik dulu. Sangat jarang, oke? Sangat jarang ada kejadian itu. Jadi ketika ada beritanya, pasti sudah naik. Ada berita Holland Bakery diskon 50%, pasti sudah ngantri. Karena orang ngantri, makanya masuk berita. Please, pahami ini. Ini penting banget. Ini penting banget. Karena banyak antrian, jadilah masuk berita. Maka teman-teman harus sadar, ini kalimat tersirat dari perkataan saya ya. Maka teman-teman, coba tulis di kolom komen, Anda kalau beli sesuatu, nunggu berita atau tidak di sana. Oke? Kayak gitu ya. Nunggu berita atau tidak. Berita muncul karena ada antrian rame. Jadi ketika saya baca berita, antriannya sudah rame atau belum rame? Belum rame. Kalau kita udah muncul berita, antriannya sudah panjang. Kita mau FOMO, kita tetap ngantri panjang. Nah, itu dalam real. Tapi kalau di saham, artinya apa? Harga udah tinggi, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Kurang lebih gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi sih? Wih, ada Bro Haryo Suryo. Wah, mantap. Oke. Jadi teman-teman ingat ya. We are a consumer for the whole of our life. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sangat sedikit orang-orang dari kita adalah produsen. Ya. Sedikit banget dan jumlahnya kecil. Nah, kita adalah konsumen. Jadi, jangan sampai kita jadi konsumtif di pasar modal karena terlalu gampang membeli. Faktornya ada 2, internal sama eksternal. Internal adalah apa? Keyakinan dan interpretasi yang salah. Berita bagus, bagus, komoditas bagus, rasanya ini bagus deh. Itu interpretasi yang salah. Oke? Nah, cara untuk memahami, untuk mengendalikan internal adalah gimana? Anda harus mengerti metode. Itu, mohon maaf, setiap sampai ke titik ini saya selalu ngomong metode karena apa? Karena metode yang akan meredam jiwa konsumerisme kita.